Selamat pagi jemaat-jemaat PVC. Semoga Anda semua datang dengan damai di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan mulai Sunday service kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah membawa kami kepada tempat ini pada hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan. Engkau memanggil kami untuk datang ke tempat ini pada pagi ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Sunday service pagi ini, untuk Om Aldo yang sedang pelayanan di luar kota, dan juga untuk Yud dan Cema yang pelayanan di White Home Mennonite. Kiranya Engkau yang sertai mereka juga ya Tuhan dalam pelayanan di tempat-tempat lain ini ya Tuhan. Sekarang kami mau datang ya Tuhan ke kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau biarkan ya Tuhan Roh Kudus untuk datang dan menjamah setiap hati-hati kami ya Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu awal ini dipimpin oleh Stefani. Mari kita sama-sama angkat pujian hadirat-Mu. Kita percaya kalau Tuhan hadir sama kita pada pagi hari ini. Saat umat mencari wajah
Tuhan. Ajar kami untuk mempunyai semangat Tuhan yang tidak ada habisnya Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Amin. Amin. Good morning BBC. Good morning. Good morning BBC. Good morning. How's everybody? Good. Good. Okay, who's ready to worship the Lord? Amen. Amen. This is the day. Tepuk tangannya.
up in the house of the Lord this morning. Kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan baca ayat kita pada hari ini sama-sama dari 1 Tesalonika. Oh, belum dikirim sama Pak. Nanti aja kalau gitu. Nanti kita bacanya habis kita praise the Lord. Kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita pada pagi ini. Ku naikkan syukur. Dan tema bulan ini adalah kunci dari Tuhan. Apa itu kunci dari Tuhan? Yaitu adalah salah satunya adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita mau baca ayat ini bareng-bareng. 1, 2, dan 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Let's read it in English too, kalau ada. Okay. 1, 2, 3. In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Jadi salah satu kunci yang dari Tuhan untuk kita adalah untuk mindset kita terus dalam penuh dengan rasa syukur. Dan bersyukur itu kan mindset gitu. Kadang walaupun dalam suasana nggak enak, kita tetap mau bersyukur. Jadi kita mau silakan duduk, saudara.
Saya akan duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau terus mengucapkan ini sebagai doa kita, kayak Tuhan, dalam situasi apapun kita mau tetap bersyukur padamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
hidupku, ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kami terus mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Sebab Kau setia. Katakan saudaraku, memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Amin. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu karena
buat Tuhan kita saudara. Kami memuji, kami meninggikan, menyembah-Mu, kami bersyukur selalu senantiasa karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini, hamba-Mu mau menyampaikannya, biar Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, dan Engkau berbicara kepada setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini. Biar firman Tuhan pagi ini boleh membangun, menegur, boleh memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, umat yang siap menerima firman berkata amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Ada apakah itu? Kecilin dikit kali, dikecilin dikit. Cek. Selamat pagi saudara. Maafkan ada technical difficulties. Suaranya kencang sekali. Oke. Ya. Pagi hari ini Om Aldo tidak ada di tempat, jadi kita berdoa buat Om Aldo juga yang sedang melayani ke New York, saudara. Kita nggak tahu Om Aldo melayani atau lagi di Times Square jalan-jalan, saudara ya. Istri anaknya ditinggal, saudara. Dititipkan kepada kita di tempat ini. Ya mau menikmati hari Minggu, biarkanlah ya. Sekali-kali Om Aldo boleh menikmati ya, saudara ya. Oke, mari kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita masih belajar tentang tema gereja kita, kunci kehidupan dari Tuhan, saudara. 2 minggu dari awal bulan Pastor Aldo menyampaikan tentang tujuan. Yang kedua menyampaikan tentang pertemanan. Dan pagi hari ini saudara, kita mau belajar tentang tema gereja kita, yaitu tentang rencana, perencanaan. Tapi sebentar saudara ya, saya mau minta tolong Om Sandri, kayaknya kegedean ya. Boleh tolong, ini udah kecil. Yang ini kayaknya macam boleh. Suaranya dikecilin boleh. Thank you Henry. Oke, kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya saudara, dalam hidup ini kita semua butuh yang namanya rencana ya saudara. Kita butuh yang namanya perencanaan untuk masa depan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita butuh yang namanya rencana. Gitu. Saya yakin kita semua di sini memiliki rencana, saudara, memiliki perencanaan tentang kehidupan kita ke depan. Saya yakin semua jauh-jauh dari Indonesia ngepak kopernya, berangkat, belum berangkat nih saudara, belum berangkat naik pesawat, kita pasti sudah punya rencana, betul saudara. Mau ke Amerika mau ngapain? Ke Amerika saya mau bawa anak saya mau ngapain di sini? Begitu sampai Amerika saya mau ngapain? Semua pasti punya rencana, saudara. Ya, di Amerika nanti anak saya yang kecil harus sekolah di sini, di anak saya yang gede mungkin harus langsung bekerja, gitu ya, saudara. Saya percaya semua punya perencanaan, saudara. Gitu. Apa mungkin saudara nggak punya rencana, saudara? Datang ke Amerika, ya ditanyain kenapa kok datang ke Amerika? Nggak tahu. Waktu itu saya bangun melek, kucing saya lewat di atas tubuh saya. Jadi saya keinget patung Liberty, nggak ada hubungannya kan saudara ya, maksudnya biar lucu, tapi kalau nggak lucu nggak apa-apa gitu ya, gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang ngapain kamu ke Amerika? Asal gelinding itu geludung saudara ya. Kalau orang Kristen mungkin saudara di sini semua kan orang yang rohani ya, mungkin nggak begitu ngerti, taunya mengalir. Kalau ditanya kenapa kamu gitu, ngeflow saja saya. Ngeflow sama Roh Kudus, ngalir. Betul saudara? Mungkin saudara lebih familiar dengan itu karena saudara rohani semua. Amin saudara. Perencanaan itu penting saudara. Sampai-sampai di Lukas 14 ayat 28 berkata seperti ini saudara. Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Jadi firman Tuhan tuh bilang juga, siapa yang tidak membuat rencana, yang berani-berani mendirikan menara,
nanti tahu-tahu di tengah jalan tidak bisa menyelesaikannya. Jadi Tuhan mau kita itu punya perencanaan. Ya, saya percaya tanpa perencanaan dalam hidup ini, kehidupan kita nggak akan maksimal, saudara. Tanpa perencanaan, tujuan hidup kita kemungkinan besar nggak bisa tercapai, saudara. Satu kali ada seorang yang bernama Benjamin Franklin. Saudara kalau tak sebutin namanya nggak tahu, tapi begitu keluar gambar ini, saudara langsung, oh iku toh, gitu ya. Oh mbahiku, tiap minggu aku terima, gitu kan. Tiap minggu aku terima yang kayak ginian, kan. Kalau saudara namanya mungkin nggak kenal, tapi kalau gambarnya, beliau ini pernah mengatakan seperti ini, saudara ya. If you fail to plan, apa saudara? You plan to fail. Kalau Anda gagal untuk merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan, saudara. Satu kali Mbah Kakung ini, kesayangan kita, saudara, ya. Siapa di sini yang nggak sayang, saudara? Kayaknya semuanya sayang ya, karena saudara ke Amerika bekerja untuk berjumpa dengan Mbah Kakung ini, saudara ya. Betul, saudara? Ya, gitu. Jadi pada saat kita gagal untuk membuat perencanaan, kita sedang gagal. Kita sedang merencanakan kegagalan, saudara. Ya. Nah, Tuhan mau kita memiliki rencana. Dalam hidup ini Tuhan mau kita nggak asal gelinding, nggak ngeflow aja, nggak ngalir aja, nggak boleh, saudara. Kita harus punya perencanaan, saudara, supaya hidup kita ini maksimal, saudara. Ya, dalam hidup ini, saudara, orang yang sudah punya perencanaan aja bisa gagal, bisa tidak sampai pada tujuan, saudara. Orang yang sudah merencanakan, aku mau ke Amerika, mau gini, mau itu, mau gini. Nanti aku 2 tahun lagi bisa beli ruko di Indonesia. Aku pulang, anak-anak bisa sekolah, ya saudara ya. Itu aja banyak yang gagal, saudara. Apalagi orang yang asal gelinding, berangkat ke Amerika, asal yang penting sampai Amerika dulu. Ya, sampai Amerika gampang, mau ngapain nanti, saudara. Itu bahaya sekali. Nah, pagi hari ini saya percaya bahwa pasti dari kita semua di tempat ini ada yang sedang merencanakan sebuah perencanaan hidup. Ada yang mungkin sedang menjalani perencanaan hidup, saudara. Dan bahkan ada yang sedang terpuruk mengalami kegagalan karena rencana hidup saudara bertabrakan dengan sesuatu yang tidak dibayangkan dan semuanya amburadul. Betul, saudara? Pasti ada, saudara. Nah, pagi hari ini mari kita mau sama-sama belajar tentang hal perencanaan ini. Saya mau tunjukkan, kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pada saat kita membuat perencanaan di dalam kehidupan. Amin, saudara. Mari buka Yakobus ayat 14. Yakobus 14 ayat ke-13 sampai ke-17, saudara. Yakobus, ada di depan. 4 ayat 13 sampai ke 17, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti kehidupanmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17 terakhir. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ada 2 hal yang saya pelajari dan saya mau bagikan buat kita semua pagi hari ini. 2 hal yang Yakobus ini ajarkan, ingatkan buat kita pada saat kita membuat perencanaan. Ya, buat semua kita yang mau membuat perencanaan dalam hidup ini, mari kita mau belajar pagi hari ini sama-sama. Yang pertama, saudara, di ayatnya yang dan berdagang dan mendapat untung.
Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini Yakobus memperlihatkan kepada kita, seringkali di dalam kehidupan kita itu bikin perencanaan sangat matang, saudara. Ya, kita bikin perencanaan itu bagus, detail, matang, jelas, dan luar biasa bagusnya. Di sini dikatakan bahwa apa, saudara? Lengkap banget ini. Hari ini atau besok kami akan ke kota Anu. Ini menunjukkan bahwa sudah ada tujuan, saudara. Betul, saudara? Sudah ada tujuan mau kemana. Di sana kami akan tinggal setahun, menunjukkan adanya timing. Sudah ada tujuan, sudah ada timingnya. Wah, hebat banget, saudara. Di sana kami akan tinggal 1 tahun, sudah merencanakan, dan akan berdagang, menunjukkan rencana apa yang akan dilakukan. Ya, dan serta mendapat untung. Hebat banget, saudara ya. Kayak kita dari Indonesia ke Amerika, kita udah pikir jauh. Nanti saya sampai Amerika, saya akan kerja, anak saya akan tak masukin sekolah. Di sana nanti saya akan kerja 16 jam tiap hari, liburnya hari Sabtu Minggu, minggunya ke gereja, makan buffet, jalan-jalan, enak. Hidup indah, kantong tebel. Betul, saudara? Sampai sini ya kita tahu sendiri, saudara ya. Ya, mau ke gereja aja lebih indah. Uncle Sam yang tadi terpampang itu jadi ke gereja aja kadang-kadang gitu kan. Yang di sini mau kerja 16 jam, 16 jamnya malah di kasino, saudara ya. Yang 8 jamnya di tempat kerja, saudara. Kewalik-walik, kebalik-balik, saudara. Itu manusia seperti itu, saudara. Memang seharusnya kita harus bikin perencanaan yang bagus. Itu harus perencanaan yang jelas. Timingnya mau ngapain, mau bagaimana. Kita harus itu, saudara. Orang-orang hebat semua di dunia ini pasti punya rencana. Ya, tapi yang jadi masalah di sini buat Yakobus ini bukan perencanaannya, bukan cara kita mempersiapkan perencanaannya, saudara. Yang dipermasalahkan itu di ayat 14, saudara. Sedang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ini yang Yakobus mau ingatkan kepada kita, bahwa kita itu orang yang terbatas. Kita itu rapuh, terbatas. Gak tahu apa yang akan terjadi besok, betul, saudara? Ya, besok gak usah ngomong besok lah. Habis kita keluar dari gereja ini, keluar pintu, apa yang akan terjadi aja kita gak tahu, betul? Apa ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, saudara. Siang ini tahunya kita mengira-ngira. Siang ini keluar dari sini, saya akan keluar masuk mobil, langsung ke Chinatown makan dimsum. Ya kan? Gak tahunya sampai Chinatown ada apa, mau parkir diserempet orang lain. Kita gak bisa membayangkan itu, gak tahu. Keluar dari tempat ini kesandung, kita jatuh, dibawa ke emergency, kita juga gak tahu. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kamu congkak, jangan sombong di ayat yang ke-16 tadi. Jangan sok tahu katanya. Gitu. Dan ada faktor-faktor di luar itu yang panggilannya adalah faktor X. Faktor yang gak bisa dibayangin. Itu sudah selalu menghadang kita. Selalu menghantui rencana-rencana kita, saudara. Manusia itu terbatas, gak ngerti masa depan. Ini hal yang pertama yang Yakobus ingetin sama kita. Bahwa pada saat kita membuat perencanaan dalam hidup, kita harus ingat bahwa kita itu orang yang terbatas. Orang yang gak tahu apa-apa, saudara. Seringkali kita terlalu bersemangat, terlalu percaya diri, sampai kita lupa Tuhan, saudara. Betul, saudara? Kita lupa Tuhan, saya mau ini, mau itu, mau ini. Saya tahu pokoknya pasti berhasil. Tuhan ditinggal, saudara. Kita diingetin pagi hari ini, bahwa kita itu terbatas, saudara. Dalam hidup ini, saudara, saya yakin kita sering nemukan atau bahkan ngalamin sendiri kejadian di mana kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya indah, baik, saudara ya. Tahu-tahu gagal karena muncul sesuatu di tengah jalan, saudara. Ya, kayak saya pernah nih, saudara, kesel banget nih, saudara. Beberapa bulan yang lalu ya, saya tuh jarang pergi-pergi, saudara. Jarang pergi-pergi, apalagi dengan keluarga kakak saya, papa mama saya. Saya bilang, ayo kita jalan. Waktu itu lupa hari apa, hari besar apa atau enggak ya, saya lupa itu weekend apa gimana gitu. Pergi ke New York. Oh,
New York aja buat saya udah happy banget saudara ya, udah kayak indah lah ya. Bawa siapin mobil, berangkat perjalanan, baru berangkat nih saudara ini ya. Saudara kalau kenal keluarga saya tuh kalau mau pergi bawa kakak saya aja ribet, karena ribetnya kakak saya itu kan sakit saudara ya, jadi harus angkat, harus begini, harus begitu gitu ya. Kita sudah happy di perjalanan, setengah perjalanan, tahu-tahu mobil saya ini mobil tua saudara, ya mobil tua. Jadi tahu-tahu di tengah jalan lampunya kedip-kedip saudara. Padahal nggak pernah loh, tua-tua padahal keladi mobil saya di saudara ya, nggak pernah sakit saudara. Tapi kali itu cek. Mau ganti pakai ini aja? Enggak? Oke. Tapi pada saat itu kekeladian dia hilang saudara. Di tengah jalan lampunya kedip-kedip saudara. Kedip-kedip, waduh saya ini apa ini? Gitu kan. Tahu-tahu di perjalanan saya pikir gampang lah. Ini pasti hanya cek. Saya pikir ini pasti hanya baterainya. Baterai itu akinya saudara ya. Saya pikir halah pasti cuman akinya aja. Tahu-tahu sudah semakin mendekati New York itu larinya semakin berat. Dan tahu-tahu sampai hampir udah kelihatan hotelnya saudara, itu mobil jalannya cuman gelundung, udah nggak bisa digas. Dan Tuhan luar biasa baik. Ini yang kita miss. Gelundung berhentinya pas di depan hotelnya. Pas, papi saya sampai Tuhan itu baik. Biasa kita manusia kan kalau pas gitu, pas bagus gitu, Tuhan baik, ya kan saudara ya. Tuhan baik. Kalau pas berhenti, Tuhan luar biasa, ya kan? Ya, itu pas di depan hotel saudara. Acara yang tadinya mau ke Woodbury, wah indah pokoknya, mau ke mall ini, mau ke mall itu. 2 hari itu saya hanya ngurusin mobil saudara. Keluarga saya di hotel, pokoknya udah di hotel aja, jangan kemana-mana saudara. Ya, akhirnya saya harus sewa mobil, harus towing mobilnya dari New York ke Philadelphia. Pokoknya semua rencananya berubah semua. Perhitungannya meleset. Itulah manusia saudara. Betul saudara? Saudara pernah nggak ngalamin yang seperti itu? Ya, pernah ya saudara ya? Semua pasti pernah. Ada sebuah kisah yang dahsyat saudara, yang saudara pernah dengar pasti. Ada seorang yang namanya Thomas Andrew ini saudara. Ini seorang bisnismen yang kaya raya. Seorang perancang kapal yang sukses di eranya saudara. Orang England saudara. Dia umurnya baru 39 saudara. Sudah bisa punya perusahaan kapal. Membangun sebuah kapal yang paling dahsyat di zamannya, namanya apa? Titanic saudara. Dia sudah merancang, bahkan dia berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini saudara. Rencananya sudah panjang. Perjalanan pertamanya ya saudara ya, dari England ke New York ke Amerika tidak sampai saudara. Ya, dia udah merencanakan nanti akan menjadi kapal yang terhebat sepanjang masa. Sampai New York aja nggak sampai saudara. Betapa terbatasnya manusia. Betul saudara? Manusia boleh merancangkan tapi Tuhan yang menentukan katanya. Manusia rapuh saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Satu kali saudara. Kalau yang dulu udah lama sama kita sejak di gedung yang lama di sebelah sono, kita dulu di gedung sebelah parkiran. Di lantai 2 saudara. Satu kali kita mau berangkat retret saudara. Kita happy. Wah berangkat retret. Om Aldo ayo. Kita mau jalan, kita kumpul, kita berdoa dulu. Didoakan Om Aldo biar perjalanannya sampai tempat retret aman. Ya saudara. Amin. Turun ke bawah kita sama-sama. Ada seorang bapak-bapak ini saudara ya, yang sama-sama kita dari awal. Oh happy, orangnya periang, orangnya asik banget, lucu. Dia turun bareng sama kita. Turun ke tangga, masuk mobil. Dia masuk ke mobilnya dia sama anaknya. Tahu-tahu saudara ya, di belakang itu mobil saya. Tahu-tahu dia tuh belum pada mau jalan, tahu-tahu ngegas. Wuss, kencang sekali saudara. Sampai ada apa? Dia bilang, oh si susuk ini muntah nggak sadar di mobil itu. Padahal di atas itu turun dari ruangan tuh masih sama-sama saudara. Nggak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit. Besoknya meninggal saudara.
Jadi rupa-rupanya mungkin di dalam mobil itu istilahnya syaraf-syarafnya pecah semua kali ya. Gitu. Begitulah manusia, begitulah kita saudara. Harus hati-hati saudara ya. Kita ini terbatas. Jangan sombong, jangan nakal. Ya, saklar kita kalau sama Tuhan di offin, lagi jalan pun kita bisa ngeblak saudara. Selesai hidup kita. Makanya baik-baiklah kita. Amin. Hiduplah yang bergantung sama Tuhan. Hidup terus bilang sama Tuhan, Tuhan aku terbatas. Aku ini gak mampu tanpa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa Tuhan, tolong aku. Amin saudara. Kayaknya kok ada yang bilang, enggak kayak gitu ah. Aku bisa kok semua kok. Semuanya aku bisa lakukan. Ya saudara, aku punya dia kok yang bisa nolong aku. Aku punya kekuatan, kepinteran. Oh aku punya uang yang hebat. Aku ini, lu gak tahu siapa gua. Oh ada, sering kali kan gitu kan. Aku ini si A. Aku ini orang powerful di sini. Hati-hati lu ya sama gua ya. Ya saudara ya. Hati-hati saudara. Tuhan gampang banget. Tuhan mau jalan ke WC sama ceklikin saklarnya kita, keblak langsung kita selesai saudara. Ya saudara. Harus hati-hati. Saya sangat setuju bahwa hidup kita kayak uap. Itu sangat setuju saudara. Maka dari itu Yakobus ingin ngingatin kita, semua anak-anak, supaya kita terus ingat bahwa kita itu terbatas saudara. Ya. Kita harus tanemin di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Amsal 27 ayat 1 berkata seperti ini saudara. Jangan memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu saudara. Jadi saudara, jangan suka sombong-sombongan. Sebentar lagi saya bisa dapat ini, sebentar lagi saya akan mencapai ini, saya akan begini. Saudara, kita ini terbatas. Ya, kita boleh punya rencana, tapi kita nggak boleh menyombongkan diri. Kita nggak boleh merasa kita bisa sendiri, saudara. Ya, contoh banyak saudara pasti pernah lihatlah orang-orang yang hidupnya seperti uap. Tahu-tahu, lu kemarin sehat lo ya, kemarin tuh makan buffet sama saya. Tapi memang makannya 9 piring sih, mungkin pulang ya gara-gara itu. Ada tuh saudara, zaman dulu gitu saudara. Di villa zaman hiburan itu kurang, ya. Zaman tahun-tahun awal saya di sini hiburan kurang saudara. Hiburannya hanya ke buffet. Kalau sudah ke buffet dengan bangga telepon temennya, kon piro piring mau mangane. Iya kan, berapa piring kamu makannya? 9, 6, 7, udah bangga sekali saudara. Ya, jadi hati-hati saudara. Tuhan bilang jangan sombong. Jangan pikir engkau paling bisa. Tuhan bilang bahwa kita ini, hidup kita ini kayak uap. Kita ini gak mampu tanpa Tuhan. Amin? 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 Kalau saudara percaya, saudara colek kanan kirimu, ingetin, bilang gini. Kita terbatas, insaf, pakai P, insaf. Kita terbatas. Insaf, ya, terbatas kita, amin. Itu yang pertama, yang Tuhan mau ingatkan, firman Tuhan mau ingatkan bahwa kita nggak boleh menyombongkan diri, amin, saudara. Ya, Tuhan mau kita terus ingat kalau kita ini terbatas. Nah, itu yang pertama. Tapi kabar baiknya, saudara, kabar baiknya, karena kita terbatas, karena kita ini nggak mampu, hidup kita kini kayak uap. Ayat yang ke-15 tadi berkata seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata jika apa saudara? Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus ngingetin walaupun kita terbatas, tapi ada seorang pribadi yang tidak terbatas. Saudara. Amin. Ada seorang pribadi yang luar biasa yang kita bisa andalkan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita terbatas, kita punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus. Yang kuasanya tidak terbatas. Yang tahu masa depan kita, saudara. Yang kita harus ikut sertakan di dalam kehidupan kita. Ini hal yang kedua yang saya mau bagikan, saudara. Yakobus berkata, seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kita akan lakukan ini, akan lakukan itu. Jadi pada saat kita mau membuat rencana, hendaklah kata firman Tuhan ini, yang pertama kita bilang apa saudara? Jika Tuhan menghendakinya. Gitu.
Di sini dikatakan jika Tuhan menghendaki baru kita bisa melaksanakan rencana kita. Ini hal yang kedua yang kita mau belajar. Bahwa kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Harus ada Tuhannya di dalam kita merencanakan sesuatu. Dalam kata lain bahwa walaupun kita terbatas, tapi gak apa-apa. Saya punya cita-cita besar, saya punya rencana besar. Karena saya punya Tuhan yang besar. Amin saudara? Amin ya. Jadi bukan karena saya punya rencana besar, karena saya itu S3. Ya. Saya itu pendidikan Amerika. Saya itu cum laude. Orang tua saya kaya, saya hebat, saya punya relasi yang hebat. Itu semua nothing. Ya, kalau Tuhan tidak berkehendak, itu nggak ada apa-apa ya saudara. Ya, rencana besar boleh, tapi kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak ada kepastian. Saudara. Ya saudara, amin saudara. Maka dari itu manusia lemah yang bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Mari hendaklah kita selalu mengikut sertakan Tuhan yang nggak terbatas itu. Tuhan yang luar biasa itu. Amsal 19 ayat 21 berkata seperti ini saudara. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana saudara. Jadi firman Tuhan berkata manusia boleh merencanakan apapun sebagus apapun rencananya. Tapi keputusannya tetap ada di tangan Tuhan. Jadi ayo marilah kita, hendaklah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rencana kita. Arti mengikut sertakan Tuhan itu artinya adalah memberikan ruang kepada Tuhan, kepada kedaulatannya Tuhan untuk mengoreksi rencananya kita. Kalau kita punya rencana biar Tuhan ikut campur tangan, Tuhan mengoreksi. Karena pada saat Tuhan mengoreksi, berarti rencana kita sedang diselaraskan dengan rencananya Tuhan. Jadi pada saat kita bilang Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, boleh, gak salah. Tapi kita harus yang terutama berkata bahwa jika Tuhan menghendakinya. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata seperti ini saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sebagus-bagusnya rencana kita, setinggi-tingginya rencana kita, rencananya Tuhan itu lebih tinggi daripada kita. Ya saudara, ya. Jadi sehebat-hebatnya rancangan kita untuk kehidupan kita, Tuhan punya rancangan yang lebih hebat lagi daripada itu saudara. Jadi kalau Tuhan mau dapetin rancangan yang lebih hebat dari yang kita pikirkan, kita harus bawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Rencana Tuhan lebih hebat. Jika pada saat, nah ini memang pada saat kita merencanakan sesuatu dan kita bilang biar kehendaknya Tuhan yang jadi, dan Tuhan bilang aku gak akan lakuin kehendak karena aku punya kehendakku sendiri. Kamu sudah boleh kan aku ikut campur. Dan ternyata perjalanannya berbeda. Kita harus siap. Ya, seringkali kita gak siap. Pada saat kita bilang Tuhan hendaknya kehendakmu yang jadi, Tuhan oke, boleh ikut tujuan aku ya. Kita lihat kok lain semua ini. Tujuannya kemana ini gak jelas. Padahal Tuhan udah ambil alih. Kita teriak-teriak, kita marah-marah sama Tuhan. Itu yang sering terjadi. Dan seringkali ya saudara, Tuhan kan bilang bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi kalau kok saudara sudah bilang jadilah sesuai dengan kehendakmu, saudara merem aja, lakuin bagianmu. Terserah Tuhan mau bawa kemana, route-nya berbeda seperti yang kita rancangan, enjoy aja saudara. Jangan takut saudara. Ya, kita sama-sama belajar. Ada satu kisah di Alkitab yang saudara pasti pernah dengar. Kisah seorang yang bernama Gideon. Fotonya boleh? Fotonya Gideon, ya ini saudara ya. Di Hakim-Hakim 6 dan 7, singkat cerita ya saudara, saya ingetin aja. Satu kali bangsa Israel mau berperang melawan bangsa Midian saudara. Dan Gideon ini orang hebat. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau pakai aku untuk melepaskan orang Israel, bangsa Israel dari bangsa Midian, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita menang,
aku akan maju. Tapi kasih tanda. Ada 2 tanda yang yang Gideon minta. Kalau saudara baca, tandanya nyeleneh tuh saudara. Tandanya Tuhan, saya mau kalau besok pagi saya bangun pagi, tahu-tahu bulu domba ini basah, berarti Tuhan memberikan saya untuk maju memimpin. Ternyata basah. Gideon masih nggak terima. Ini manusia, saudara. Gideon bilang, Tuhan, 1 kali lagi. Malam ini kalau besok pagi saya bangun, bulu domba ini kering, berarti Tuhan mengizinkan. Kering, saudara, besoknya. Akhirnya Tuhan bilang, Gideon bilang, oke, I'll go. Saya berangkat. Memimpinlah si Gideon ini berangkat perang, membawa 32.000 tentara, saudara, untuk melawan orang Midian. Di tengah perjalanannya, tahu-tahu Tuhan bilang, kebanyakan. Gideon minta Tuhan untuk memimpin peperangan itu, dan Tuhan mengizinkan. Gideon bilang, biar kehendakmu yang jadi. Tuhan bilang, kebanyakan 32.000. Kurangi 22.000. Kalau saudara baca. Dari 32 dikurangi 22, jadi berapa saudara? Saudara pintar hitung-hitungannya ya. Jadi tinggal 10.000 saudara. Ya. Jadi dari 10.000 itu Gideon kaget dong saudara. Musuhnya itu 135.000 saudara. Tuhan bilang gini, Gideon, ini tentara-tentara ini mau disaring lagi. Sudah tinggal 10.000 saudara. Masih mau disaring lagi. Caranya Tuhan seringkali jauh di luar perhitungan kita, saudara. Betul gak saudara? Perhitungan kita tuh gak match sama perhitungannya Tuhan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, kalau Tuhan 1 ditambah 1 sama dengan habis saudara. Seperti ini saudara ya. 32.000 pangkas 22.000, tinggal 10.000. Setelah 10.000 bilang bawa ke sungai. Kamu akan lihat orang-orang yang minum seperti anjing. Itu fotonya saudara. Yang langsung ngokop, istilah Haninya ya, kokopen itu. Yang langsung ngokop, mukanya taruh di sungai, dicelupin gitu ya. Itu pulangin aja. Yang minumnya sopan, kayak saya duduk dulu, itu ada tuh saya di situ di belakang. Ya, itu sebelahnya itu yang depan tuh yang baju hijau Om Hani itu. Yang saya itu berlutut, tangannya masukin dan minum. Tuhan bilang apa? Yang berlutut, tangannya masukin, yang minumnya sopan, itu kamu bawa dia. Karena dia berarti tingkat konsentrasinya tinggi. Dia orangnya berarti hati-hati. Berapa orang saudara tebak yang minumnya sopan? 300 saudara. Ya, dari 33.000 jadi 300 saudara. Disuruh pulang yang 9.700. Tapi apa yang terjadi? Menang saudara. Kalau ada Tuhan, hal yang gak mustahil terjadi. Kalau ada Tuhan, mukjizat terjadi ya saudara. Kalau ada Tuhan, segala yang gak mungkin itu Tuhan tanganin dengan gampang saudara. Amin saudara, gampang banget. 300 lawan 135.000. Ya, yang model-model gak genah, yang kayak anjing minumnya langsung mukanya pulangin. Karena ini bahaya, ini nanti dia lengah di tengah jalan, malah main handphone terus ya. Saudara ya, gitu. Saudara harus percaya diri. Campur tangan Tuhan, itu seringkali bikin kita deg-deg sir. Ya saudara ya, ya seringkali deg-degan. Aduh Tuhan, ini ya opo ini. Aduh, udah tinggal besok ini loh Tuhan. Tolong aku opo gitu kan. Tolongin aku dong Tuhan, ini aku udah gak kuat Tuhan, gak bisa. Caranya Tuhan, gak usah khawatir. Yang penting saudara pernah bilang, Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau saudara sudah mengikut sertakan Tuhan, apapun yang terjadi, itu baik saudara. Ya, karena terlalu kecil aja pemikiran kita. Jadi baiknya itu selalu mengikuti baiknya caranya kita saudara. Betul saudara? Baiknya itu selalu baik yang caranya kita aja saudara. Manusia yang sering terjadi ya saudara, yang sering terjadi kan kita itu bukannya percayain sama Tuhan untuk ikut campur tangan, tapi kita nyuruh Tuhan, bukannya biar kehendak Tuhan terjadi, tapi kita bilang apa? Tuhan, jadikan kehendaknya aku ini. Dibalik-balik saudara, Tuhan dipaksa saudara. Saudara, saya mau kesaksian
tentang keluarga saya ya, sedikit ya saudara ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kenal saya udah lama pasti tahu lah cerita ini. Saya itu datang di tahun 99 akhir, hampir 2000. Oh saya nggak datang dengan segala kekurangan lah keluarga saya saudara ya, dengan segala susah lah gitu. Seperti saya percaya saudara-saudara mengalami hal yang sama seperti saya. Di tahun 2000 itu kita pengen kalau kita bisa dapat status saudara ya. Dan kita berusaha untuk mendapatkan status itu. Ternyata saudara, kita ditangani oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab saudara. Akhirnya apa saudara? Yang terjadi, kita disuruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Tahu-tahu yang datang bukan Anda welcome to United States seperti yang Anda dapatkan. Tapi yang datang adalah kamu harus pulang pertanggal segini. Loh, tahu-tahu surat deportasi keluar saudara. Itu kembali di tahun 2001. Kita sekeluarga mau dideportasi saudara. Padahal kita sudah Tuhan, kita mau ke Amerika, kita berdoa, Tuhan saya minta supaya di Amerika boleh dapat status, kita mau urus status Tuhan. Ternyata kita mau dideportasi saudara. Ya, dinyatakan pokoknya deportasi itu ada jangka waktunya. Per 90 hari lagi kamu harus meninggalkan Amerika. Kita cuma berdoa Tuhan, kami serahkan pokoknya semuanya terserah kehendak Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia kadang deg-degan, takut, waduh kok kayak gini kejadiannya gitu ya. Tapi ternyata ya kalau sudah tahu dikembalikan, ditarik ke tahun 2022 hari ini saudara, saya baru tahu picture-nya. Ternyata apa saudara? Kakak saya itu berdoa, belum berangkat ke Amerika itu dia sudah tulis ngajarin saya gitu ya. Kamu kalau mau apa-apa tuh ya sama Tuhan tuh ditulis. Tulisan itu baru kita tahu setelah semuanya itu beres saudara ya. Dia cerita gini-gini, dia pengen sekolah yang nggak bayar, pengen kerja di belakang meja. Itu kan nggak jauh lah dari yang bisa kita capai gitu. Kita datang nothing gitu, nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu saudara ya, kita ditemukan karena kita mau dideportasi, kita dibawa. Yang ngenalin kayak ada seorang yang memperkenalkan ke seorang lawyer yang akhirnya lawyer itu menangani kasus keluarga kami saudara. Dan nggak sampai di situ, lawyer itu ternyata bilang sama kakak saya, nanti kalau kamu udah ada izin kerja, kamu kerja ikut saya. Nah, kalau akhirnya kakak saya dapat izin kerja, kita dapat izin kerja, diberesin sama lawyer itu, kasusnya dibetulin, diginiin, digituin. Akhirnya kakak saya bekerja sama dia. Dan cek nomor 1 yang kakak saya bilang, mau sekolah biar ada yang bayarin sekolah. Dibayarin lo bener sama lawyer itu saudara. Lawyer itu bilang, mulai hari ini kamu sekolah. Aku yang akan take care biaya sekolah kamu. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kakak saya disekolahin saudara. Enggak sampai di situ. Kakak lawyernya bilang, ini buku cek ya, buku cek kamu tanda tanganin, pakai tanda tangan kamu, nggak apa-apa. Dipercaya untuk tanda tangan cek di kantornya saudara. Jadi disekolahin, dipercaya keuangan saudara ya. Dan saya bersyukur kalau saat itu keluarga kita nggak dapat surat deportasi saudara ya, kita nggak akan ketemu sama lawyer itu. Dan ternyata lawyer itu dipakai Tuhan, peristiwa itu untuk menggenapi semua mimpi-mimpi kita dari Indonesia saudara. Tapi jalurnya lain saudara ya. Lawyer itu dipakai Tuhan untuk membawa, menyatakan, memberikan, membuat nyata semua mimpi-mimpi kita. Dan akhirnya kakak saya bisa sekolah, adik saya bisa sekolah, kita punya pekerjaan yang oke gitu ya, punya status saudara. Semua berangkat dari surat deportasi yang akan bawa kita untuk kenal dengan lawyer itu saudara. Jadi kalau hari ini saudara sudah berdoa, Tuhan biar kehendakmu yang jadi, tapi ternyata perjalanannya lembah, kekelaman, kata Daud, gadamu dan tongkatmu itu yang menguatkan aku, yang memberiku pengharapan. Jadi saudara kalau saat ini saudara berjalan di dalam sesuatu yang saudara nggak bisa lihat, percaya sama Tuhan saudara. Kalau saudara sudah pernah bilang, biar kehendakmu yang jadi.
Tapi kalau saudara belum pernah bilang kehendakmu yang jadi, ya itu urusan saudara dewe. Gitu saudara ya. Ya enggak sih, enggak lah. Nanti enggak enak rekamannya ya. Nanti kira-kira dikirain pendetanya di PPC ini ngajarinnya enggak benar gitu. Kalau saudara belum, saya ulangin ya. Kalau saudara belum bilang Tuhan ikut campur tangan pagi hari ini, mari bilang Tuhan ikut campur tangan. Ya, yang tadi dihapus ya Om Andi ya, enggak enak. Gitu saudara. Jadi pagi hari ini saudara percayakan kehidupan saudara, rencana kehidupan saudara kepada Tuhan yang tidak terbatas, kepada Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa, yang bisa memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Amin saudara, amin. Kalau saudara mau, biar pagi hari ini kita belajar saudara. Kita belajar untuk kita hanya serahkan rencana kita kepada Tuhan. Untuk kita kembali kepada Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan, kalau sementara ini aku sombong, belakangan ini aku membuat rencana yang menurut kekuatanku sendiri, ampuni aku. Pagi hari ini kita mau belajar, kita bilang Tuhan, saya mau Tuhan ikut campur, biar kehendaknya Tuhan yang jadi. Amin saudara. Jadi kita gak boleh sombong. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun, kita mau serahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Biar, karena kita percaya, pada saat Tuhan involve, pada saat Tuhan ikut campur tangan, di situ ada mujizat saudara. Amin. Pada saat Tuhan ikut campur tangan, di situ ada masa depan buat kita saudara ya. Pada saat Tuhan ikut campur tangan, di situ ada kekuatan. Pada saat saudara gak kuat, saudara pasti dikuatkan sama Tuhan. Ikut Tuhan nggak selalu enak saudara, ya. Ikut Tuhan nggak selalu itu indah-indah terus saudara, ya. Ikut Tuhan itu pikul salib kata Alkitab. Ikut Tuhan itu susah, banyak tangisan betul. Tapi Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Air matanya kita ditampung sama Tuhan, di kirbatnya Tuhan. Kalau kita nangis sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat lagi, Tuhan tampung air matanya kita. Tuhan tahu saudara. Ya, Tuhan gak pernah berhutang. Apapun yang kita percayakan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Amin saudara, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, teman-teman musik, boleh bantu saya. Pagi hari ini saudara, saya berdoa untuk kita terus percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa biar firman Tuhan ini terus ngingetin kita. Pada saat kita mau sombong, pada saat kita mau merasa kita bisa lakuin apa-apa sendiri, biar firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa kita ini terbatas. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan ambil alih dan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita akan terjadi. Amin saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau terus Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bekerja di dalam kehidupan kami. Membenahi, mengingatkan, menegur, dan membuat kita menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi saudara. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami belajar untuk rendah hati. Biar kami belajar untuk terus berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik. Dan rencana-Mu adalah yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oh, haleluya Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa Amin. yang mengerti segala yang ku
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Oh Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu, karena pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Kami gak bisa jalan sendiri, kami mengandalkan Engkau. Kami mau mengikut sertakan Engkau di setiap langkah kehidupan dan perencanaan kami Tuhan. Biar kehidupan kami ini boleh mencapai apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami, yaitu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh mujizat, masa depan yang penuh kemenangan Tuhan. Terima kasih, ajarin kami untuk terus berpegang setia dan percaya kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali gak percaya. Ampuni kali kalau seringkali kami takut.
kami gentar dalam kami menjalani kehidupan kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkata, biar kehendak-Mu yang jadi. Biar kami boleh berkata, biar rencana-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi saudara. Amin. Mari kita mau persiapkan persembahan kita, dan kita akan tutup kebaktian pagi hari ini saudara. Yang belum ada amplop, mungkin saudara mau butuh amplop, boleh angkat tanganmu. Kalau enggak, mari kita mau tutup kebaktian. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat amplop kita tinggi-tinggi saudara. Tanda kita bersyukur, berterima kasih. Tanda kita percaya bahwa ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Tuhan. Kami bawa Tuhan pagi hari ini Tuhan, persembahan, perpuluhan kami, tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus setia, ajar kami untuk hati kami gak melekat kepada uang, kepada pamon, tapi ajar kami untuk hati kami terus melekat hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, kalau semua berkat adalah datangnya dari Engkau Tuhan. Biar kami gak melekat pada uang, biar kami gak cinta uang, biar kami hanya cinta kepadamu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kau yang lindungi, Kau yang jauhkan mereka dari setiap mara bahaya, malapetaka, dan pelalang-pelahap apapun Kau lalukan dari setiap anak-Mu Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Dengan otoritas yang Tuhan berikan, keluarlah dari tempat ini, pulanglah. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berhasil. Apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang bertemu, berjumpa dengan kita. Sehingga mereka boleh melihat ada Yesus, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan. Sehingga kami boleh kembali lagi di tempat ini minggu depan dengan tidak kurang suatu apapun. Dengan penuh kemenangan, dengan penuh kesaksian, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang berkata, percaya katakan, haleluya, to God be the glory. Amin.